Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah pesugihan soto Pak Mamat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Mamat. Ia berusia 40 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya sedikit legam terbakar matahari, tapi senyum ramahnya selalu menyambut setiap pelanggan yang mampir ke warung sotonya. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Pak Mamat sudah bangun. Ia menyalakan lampu dapur kecilnya, lalu mulai menyiapkan bahan-bahan soto andalannya. Kaldu ayam yang ia rebus perlahan semalaman selalu menghasilkan aroma gurih yang menggoda. Istrinya, Bu Siti, selalu membantunya meski kesehatannya tidak terlalu baik. Sedangkan anak semata wayangnya, Andi, yang baru berumur 7 tahun, biasanya duduk di sudut warung sambil bermain mobil-mobilan dari kayu buatan Pak Mamat. Mereka hidup sederhana. Rumah mereka hanya bangunan kecil berdinding kayu, dengan atap seng yang berisik kalau hujan turun. Meski begitu, Pak Mamat tidak pernah mengeluh. Yang penting halal, Bu. Rezeki itu dicari, bukan ditunggu. Ucapnya setiap kali istrinya merasa khawatir soal uang. Warung soto Pak Mamat memang tidak besar, tapi rasanya selalu jadi favorit para tukang ojek, pedagang pasar, dan orang-orang kampung. Harganya pun murah, pas di kantong rakyat kecil. Setiap suapan soto buatan Pak Mamat selalu terasa istimewa. Mungkin karena ia memasaknya dengan penuh cinta dan harapan. Pak Mamat itu orangnya baik, rajin juga. Soto beliau tuh beda rasanya, gurihnya pas. Pantas laris terus, kata salah satu pelanggan setianya. Namun, siapa sangka, hidup Pak Mamat yang sederhana dan bahagia ini sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Suatu pagi saat Pak Mamat sedang menyiapkan dagangannya seperti biasa, ia dikejutkan oleh keramaian di seberang jalan. Di sana berdiri sebuah warung soto baru dengan spanduk besar bertuliskan, "Soto Bang Iwan, porsi besar, harga rakyat." Pak Mamat memperhatikan dari kejauhan seorang pria bertubuh besar dengan wajah garang, yang tak lain adalah Bang Iwan, pemilik warung baru itu, sibuk menyapa pelanggan dengan suara lantang. "Ayo, ayo, soto gurih, harga murah, kenyang sampai besok," serunya sambil tertawa lebar. Awalnya Pak Mamat tidak terlalu memikirkan itu. Ia yakin rezeki sudah diatur. Lagi pula sotonya sudah punya pelanggan tetap. Tapi kenyataan berkata lain. Hari demi hari, pelanggan Pak Mamat mulai berkurang. "Maaf ya, Mat. Anak-anak minta soto di seberang, lebih murah. Maklum, dompet lagi tipis," kata salah satu pelanggan setianya dengan raut wajah menyesal. Pak Mamat hanya bisa tersenyum lemah. Hari berikutnya lebih buruk lagi. Warung Pak Mamat hampir seharian sepi. Sementara warung Bang Iwan tak henti-hentinya ramai. Asap dari panci besar mengepul tinggi, diiringi suara tawa dan riuh pelanggan. Dari seberang, Bang Iwan melirik ke arah Pak Mamat sambil tersenyum miring. Tatapannya penuh kemenangan. "Udah, Mat. Warung lo kayaknya udah nggak laku, mungkin soto lo kurang bumbu kali ya. Atau udah basi," katanya dengan nada mengejek. Pak Mamat hanya diam, tangannya gemetar. Hatinya sesak tapi ia menahan marah. Semakin hari keadaan memburuk. Pak Mamat mulai sulit menutupi biaya hidup. Istrinya Bu Siti sering terbatuk-batuk karena kelelahan. Andi yang biasanya ceria, kini lebih sering diam. Suatu malam, setelah menghitung uang hasil dagangan yang bahkan tak cukup untuk membeli beras, Pak Mamat terduduk di sudut dapurnya. "Ya Allah, ngapa salahku? Aku cuma mau cari rezeki halal buat anak istriku," gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Saat itulah, dari luar warung yang sudah gelap, terdengar suara lirih. "Kalau pengen dagangan laku, ada caranya, Mat." Pak Mamat terperanjat.
Di depan warung berdiri Pak Broto, lelaki tua misterius yang dikenal suka meracik jamu-jamu aneh. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya menyimpan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Rezeki bisa datang cepat, tapi semua ada harganya. Lanjut Pak Broto dengan suara pelan, hampir berbisik. Pak Mamat merinding. Ia tahu betul desas-desus tentang Pak Broto. Konon, ia bukan hanya penjual jamu. Orang-orang bilang, ia punya ilmu, pesugihan cara cepat kaya dengan syarat yang mengerikan. Pak Mamat menelan ludah. Hatinya bergejolak. Ia ingin menolak mentah-mentah tawaran itu. Tapi di bayangannya wajah Andi yang kurus dan istrinya yang sakit terus terlintas. Ia mencoba membuang pikiran buruk itu. Tapi malam itu, suara Pak Broto terus terngiang di telinganya. Semua ada harganya, Mat. Semua. Malam semakin larut. Pak Mamat duduk sendirian di depan warung yang sudah tutup. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang. Ia menatap ke jalanan yang sepi. Hanya ada lampu jalan yang temaram dan suara jangkrik bersahutan. Pikirannya kacau. Dagangannya sepi, istrinya makin sering batuk. Andi, anak semata wayangnya, belakangan sering mengeluh lapar. Perut Pak Mamat sendiri sudah keroncongan sejak siang tadi, tapi ia memilih menahan lapar demi menyisakan makanan untuk keluarganya. Di tengah keheningan, suara langkah kaki terdengar mendekat pelan. Pak Mamat menoleh. Pak Broto muncul lagi dari gelapnya malam. Tidur nggak, Mat? Suaranya berat dan serak. Senyum tipis tersungging di wajah tuanya yang keriput. Pak Mamat terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu yang aneh dari kehadiran lelaki itu. Kayaknya, daganganmu makin sepi ya? Lanjut Pak Broto. Bang Iwan makin laris ya? Dia malah baru beli motor baru kabarnya. Pak Mamat menunduk. Hatinya panas mendengar nama Bang Iwan. Rezeki sudah ada yang ngatur, Pak Broto. Jawab Pak Mamat lirih. Meski di dalam hatinya, ia mulai meragukan kata-katanya sendiri. Pak Broto tertawa kecil, suara tawanya serak dan dingin. Rezeki memang diatur, Mat. Tapi apa kamu yakin mau terus hidup begini? Anakmu sakit, istrimu kurus, warungmu sepi. Mau nunggu sampai kalian kelaparan dulu baru nyerah? Kata-kata itu menampar batinnya. Ia ingin membantah, tapi suara itu menusuk tepat di hatinya yang paling dalam. Pak Broto melangkah lebih dekat, hingga baunya yang apek terasa menusuk hidung. Ada jalan cepat, Mat. Jalan yang cuman orang-orang kuat yang berani ambil. Aku bisa bantu kamu. Pak Mamat diam. Matanya mulai memerah, menahan tangis. Apa? Apa maksudnya, Pak Broto? Suaranya bergetar. Pak Broto tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Tapi senyumnya terasa dingin dan mengerikan. Pesugihan, Mat. Kau mau kan? Warungmu ramai lagi, soto kamu laku keras, istri sehat, anakmu enggak. Kelaparan lagi? Pak Mamat tersentak. Kata pesugihan membuat bulu kuduknya berdiri. Itu ilmu hitam, Pak Broto. Saya nggak mau syirik. Saya nggak mau jualan pakai cara begitu. Pak Broto tertawa pelan, kali ini lebih panjang. Syirik? Syirik atau enggak, perut keluargamu nggak bakal kenyang sama doa doang, Mat. Kamu cuma butuh satu hal, tumbal. Pak Mamat membeku. Tumbal? Ulangnya pelan. Pak Broto menatapnya dengan mata yang entah kenapa terasa begitu hitam dan kosong. Iya, tumbal. Tapi nggak usah repot cari orang jauh-jauh, Mat. Darah dagingmu sendiri lebih kuat, lebih manjur. Dada Pak Mamat sesak. Ia langsung membayangkan wajah kecil Andi, anaknya yang polos, dan selalu memanggilnya dengan suara riang. Ayah, dan nanti kalau warungnya rame lagi, kita bisa beli mainan nggak? Suara Andi terngiang di kepalanya. Dadanya terasa panas dan matanya berkaca-kaca. Pak Mamat menggeleng cepat. Tidak, Pak Broto, saya nggak sanggup. Itu anak saya, darah daging saya sendiri. Pak Broto menatapnya lama, senyumnya memudar. Kalau kau nggak sanggup ya sudah. Siap-siap saja lihat anak istrimu mati kelaparan. Warungmu bangkrut, kau pikir Bang Iwan main bersih?
Dia juga pakai cara kayak gini, Mat. Cuma kau saja yang terlalu bodoh mau hidup miskin. Pak Mamat terperanjat. Bang Iwan juga, pikiran itu berputar-putar di kepalanya. Hatinya berteriak menolak, tapi suara kecil di benaknya mulai berbisik pelan. Kalau cuman sekali saja demi Andi dan Bu Siti. Pak Broto mendekat berbisik tepat di telinganya. Kalau kau berubah pikiran, Mat, cari aku di kuburan tua di belakang desa. Tapi ingat, begitu kau mulai, nggak ada jalan pulang. Lalu seakan menghilang di telan kabut, Pak Broto melangkah pergi tanpa suara, meninggalkan Pak Mamat yang terduduk gemetar. Malam itu, Pak Mamat tidak tidur. Matanya menatap kosong ke arah ranjang tempat Andi tidur pulas. Napas kecil anaknya naik, turun dengan tenang, sama sekali tidak tahu bahwa ayahnya sedang dilanda pergulatan batin yang mengerikan. Air mata menetes di pipi Pak Mamat. Aku nggak mau kehilangan kalian. Aku nggak mau lihat kalian mati kelaparan. Besoknya warungnya kembali sepi. Istrinya makin lemah. Andi demam tinggi. Dan di malam yang penuh gelap, Pak Mamat akhirnya berdiri di depan kuburan tua di belakang desa. Malam itu gelap pekat. Langit seperti ditelan awan hitam, bahkan bulan pun seakan enggan menampakkan dirinya. Hanya suara angin yang berdesir lirih, membawa aroma anyir yang aneh. Pak Mamat berdiri di depan kuburan tua di belakang desa, tempat yang jarang dikunjungi orang. Rumput liar menjulang tinggi, dan nisan-nisan tua berserakan. Sebagian miring, sebagian lagi tertutup lumut. Tangannya gemetar. Kakinya terasa berat seolah ada rantai yang menahannya. Apa aku benar-benar harus melakukan ini? Apa aku nggak bisa cari jalan lain? Tapi bayangan istrinya yang terbaring lemah dan Andi yang demam tinggi terus terlintas. Nafasnya tercekat saat mengingat suara rengekan kecil anaknya kemarin malam. Ayah, Andi lapar. Pak Mamat menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Hatinya seperti tercabik. Tiba-tiba, di tengah keheningan, suara berderak pelan terdengar dari dalam semak-semak krek. Krek. Pak Mamat menoleh cepat. Jantungnya hampir lompat dari dada. Dari kegelapan, muncul sosok Pak Broto. Kali ini, wajahnya terlihat lebih pucat. Matanya cekung dan senyumnya makin menyeringai lebar. Seakan tahu, Pak, Mamat pasti datang. Akhirnya kau datang juga, Mat. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Pak Mamat menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Saya nggak punya pilihan lagi, Pak Broto. Keluarga saya butuh makan. Pak Broto tertawa pelan. Suara tawanya bergetar seperti bukan berasal dari satu mulut saja. Seolah ada suara lain yang ikut menertawakan dari balik gelap. Kau sudah ambil keputusan. Nggak ada jalan mundur lagi, Mat. Pak Mamat mengangguk ragu. Dengar baik-baik, ujar Pak Broto, suaranya lebih pelan tapi penuh tekanan. Kamu akan dapat apa yang kamu mau. Warungmu bakal ramai, sotonya bakal jadi paling enak. Tapi ada harga yang harus kau bayar. Pak Mamat diam. Tubuhnya terasa kaku. Satu tumbal, darah dagingmu sendiri. Dadanya sesak, nafasnya memburu. Ia sudah tahu syarat ini, tapi mendengarnya lagi membuat hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Tapi, lanjut Pak Broto, kali ini lebih pelan. Kalau kau takut, aku bisa kasih cara lain. Bukan nyawa seutuhnya, hanya separuh jiwa. Pak Mamat menatapnya bingung. Separuh jiwa, Pak Broto mengangguk. Anakmu tidak akan mati, tapi separuh jiwanya akan diambil. Ia akan hidup, tapi hanya seperti cangkang kosong. Tubuhnya ada, tapi jiwanya hilang. Pak Mamat terdiam. Dadanya seperti ditimpa batu besar. Pilihan yang lebih ringan. Tapi tetap saja itu berarti Andi bukan Andi lagi. Kalau kamu setuju, Mat, teteskan darahmu ke tanah kuburan ini. Biar penghuni dunia lain yang menyelesaikan sisanya. Tangan Pak Mamat gemetar hebat. Matanya berkaca-kaca. Andi, maafin ayah, nak. Dengan sisa keberanian yang hancur, ia menggigit jarinya sendiri hingga berdarah. Darah hangat menetes ke tanah kuburan yang kering dan pecah-pecah. Begitu darah menyentuh tanah, angin malam mendadak berhenti. Hening.
Lalu terdengar suara rintihan dari bawah tanah. Suara lirih yang makin lama makin keras. Suara seperti orang menangis, tapi terdengar serak dan parau, bukan suara manusia. Pak Mamat menahan napas. Dari balik pohon beringin di pojok kuburan, samar-samar muncul sosok hitam besar. Matanya merah menyala, tubuhnya berotot besar dengan kulit kasar seperti batu arang. Nafasnya mendengus keras mengeluarkan asap tipis. Pak Mamat ingin berlari, tapi kakinya lemas. Sosok itu melangkah mendekat perlahan. Pak Broto membisik di telinga Pak Mamat, suaranya dingin. Dia datang, dia akan ambil yang kau tawarkan. Pak Mamat menutup matanya rapat. Ia tak sanggup lagi melihat. Suara itu semakin dekat. Nafas panas terasa di belakang lehernya. Lalu, deal. Suara berat, serak dan bergema. Saat Pak Mamat membuka matanya, sosok itu sudah hilang. Angin malam berhembus lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Pak Broto tersenyum puas. Besok, warungmu bakal penuh. Tapi ingat, Mat, kalau kau coba melawan atau mundur, mereka akan datang menagih. Dan kali ini nggak cuma separuh yang mereka ambil. Pak Mamat hanya bisa menunduk, dadanya terasa hampa. Malam itu, ia pulang dengan langkah lunglai. Ia tahu, ia baru saja menjual separuh jiwa anaknya sendiri. Dan ia tahu, ini baru awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Pagi itu terasa berbeda. Saat Pak Mamat membuka warung, aroma soto yang ia masak terasa lebih harum dari biasanya. Bahkan ia sendiri terkejut. Kuah sotonya terlihat lebih kental, lebih menggugah selera. Potongan dagingnya terasa lebih empuk, seolah dimasak oleh tangan ahli. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba seorang pelanggan datang. Pak Mamat, saya lewat sini kecium bau soto dari jauh. Boleh saya pesan semangkuk? Pak Mamat mengangguk cepat. Tak lama, satu pelanggan datang lagi. Lalu 2, lalu 5 orang. Siang itu, warung Pak Mamat penuh sesak. Orang-orang sampai antre. Di luar, beberapa pelanggan yang dulu pindah ke warung Bang Iwan kini kembali sambil memuji-muji sotonya. Masya Allah Pak Mamat, soto sampeyan sekarang lebih enak dari yang kemarin-kemarin. Saya tadi ke warung Bang Iwan, tapi sotonya kayak hambar. Mendingan di sini. Pak Mamat tersenyum lebar. Dagangannya laris manis. Uang mengalir deras ke tangannya. Tapi, di sudut pikirannya, ada sesuatu yang terasa ganjil. Ia mencoba menepisnya. Ini rezeki. Ini untuk keluarga. Saat ia pulang membawa uang banyak, Bu Siti menangis terharu. Alhamdulillah Pak, akhirnya rezeki kita lancar lagi. Tapi Pak Mamat hanya bisa tersenyum kecut. Ia tahu ini bukan rezeki biasa. Di sudut kamar, Andi masih berbaring. Lemas. Demamnya memang turun, tapi tatapan anak itu kini kosong. Ia hanya menatap langit-langit dengan pandangan hampa. Andi, kamu kenapa, nak? Bisik Pak Mamat, suaranya gemetar. Tapi Andi hanya diam, tak menjawab. Bu Siti mengusap kepala anaknya, wajahnya terlihat cemas. Mungkin dia masih lemas, Pak. Besok-besok pasti sembuh. Pak Mamat mengangguk pelan, tapi hatinya terasa makin berat. Minggu-minggu berikutnya, warung Pak Mamat terus ramai. Bang Iwan pesaingnya kini justru sepi. Orang-orang bilang soto bang. Iwan rasanya berubah. Hambar, dingin dan malah bikin perut sakit. Rumor beredar kalau Bang Iwan kena santet. Pak Mamat hanya diam setiap kali mendengar gosip itu. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan santet biasa. Ini akibat kesepakatan yang ia buat malam itu. Namun, semakin besar rezeki yang ia terima, semakin banyak kejadian aneh yang menimpanya. Pukul 3 dini hari, Pak Mamat terbangun. Ia merasa ada yang memanggil namanya. Mat, Mat. Suara lirih itu terdengar dari luar jendela. Suara parau seperti seseorang yang kehabisan napas. Dengan jantung berdebar, Pak Mamat mengintip keluar. Di bawah pohon mangga depan rumahnya, berdiri sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok yang sama dari kuburan waktu itu. Pak Mamat tercekat. Sosok itu diam menatapnya.
Lalu dengan suara bergetar seperti gemuruh petir, ia berbisik, "Tumbal belum lunas, Mat. Separuh jiwa nggak cukup." Lalu sosok itu menghilang, seolah tersapu kabut. Pak Mamat terduduk di lantai. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Hari demi hari, teror semakin menjadi-jadi. Andi semakin aneh. Ia kini tak lagi berbicara, bahkan tak mengenali Pak Mamat dan Bu Siti. Kadang-kadang Andi hanya menatap mereka dan tersenyum tipis, senyum yang terasa asing. Suatu malam, Bu Siti menjerit histeris, "Andi! Andi kenapa? Pak Mamat berlari ke kamar. Ia melihat Andi duduk di sudut ruangan mencakar tembok hingga kukunya berdarah. Tatapannya kosong tapi ia tersenyum lebar. Terlalu lebar, bukan seperti anak kecil biasa. Dingin ayah." Suara Andi lirih, tapi suaranya serak dan aneh. Seperti bukan suara anaknya sendiri. Pak Mamat menahan tangis. Di malam yang sama, warung Bang Iwan terbakar. Warga bilang Bang Iwan ditemukan tewas di dalam, tubuhnya hangus. Tapi anehnya, wajahnya seperti menjerit ketakutan. Matanya membelalak seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Pak Mamat makin ketakutan. Ia tahu ini bukan kebetulan. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan rumah sunyi, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Pak Mamat terbangun. Ia menatap jam di dinding. Pukul 2 pagi, siapa yang bertamu sepagi ini? Pak, jangan buka pintunya." Bu Siti berbisik ketakutan, matanya memerah. Ia juga mendengar suara itu, tapi ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Pak Mamat seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, berjalan ke pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Tanpa sadar, pintu terbuka perlahan. Di depan pintu, berdiri sosok hitam besar yang ia temui di kuburan dulu. Kali ini lebih dekat. Napasnya memburu, mengeluarkan asap hitam dari lubang hidungnya. Suaranya bergema menggelegar. "Tumbal belum lunas, Mat. Kami datang menagih darah yang lebih besar." Di belakang sosok itu, samar-samar Pak Mamat melihat bayangan Andi. Berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong. Tapi kali ini Andi tersenyum lebar, terlalu lebar. "Ayah, bantu Andi." Suara Andi pelan, tapi terdengar seperti bisikan. Dari balik liang kubur, Pak Mamat menjerit histeris. Malam itu, jeritan Pak Mamat menggema di seluruh kampung. Tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Keesokan harinya, warga menemukan warung soto Pak Mamat terbengkalai. Di dalamnya hanya ada kuali besar berisi soto yang sudah basi. Dan di dinding, tertulis sesuatu dengan warna merah gelap. "Hutang darah belum lunas." Pak Mamat menghilang tanpa jejak. Andi dan Bu Siti juga tak pernah ditemukan. Tapi konon, setiap malam Jumat Kliwon, aroma soto yang aneh tercium dari arah warung kosong itu. Diikuti suara lirih dari dalam, "Ayah, Andi lapar." Malam itu desa mendadak diliputi kabut tebal. Suasana mencekam merayap pelan. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada setiap orang yang terjaga. Rumah Pak Mamat gelap gulita. Tak ada cahaya sama sekali. Warga yang penasaran tak berani mendekat, apalagi setelah mendengar kabar bahwa Pak Mamat menghilang. Namun ada seorang pemuda, Rizal, tetangga sebelah, yang memberanikan diri mendekat. "Masak sih Pak Mamat sekeluarga hilang gitu aja?" bisik Rizal pada dirinya sendiri. Ia melangkah pelan ke pintu depan yang sedikit terbuka. Hawa dingin menyelip masuk. Bau anyir dan amis menusuk hidungnya. "Pak Mamat? Bu Siti?" Panggilnya pelan. Tak ada jawaban, hanya kesunyian. Ketika ia hendak melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara ceklak-ceklik dari arah dapur. Seperti suara sendok yang beradu dengan panci. Rizal menelan ludah. Dengan langkah gemetar, ia menyusuri lorong sempit menuju dapur. Saat ia tiba, tubuhnya mendadak kaku. Di tengah ruangan gelap itu berdiri Pak Mamat. Bajunya compang-camping, tubuhnya kotor, dan matanya melotot lebar.
Mulutnya penuh belepotan kuah soto yang sudah menghitam. Pak Mamat duduk di lantai, mengaduk-aduk kuali kosong dengan sendok besar, sambil tertawa lirih. Hahaha. Mereka suka, Rizal. Mereka suka soto ayah. Rizal mundur ketakutan. Pak. Mamat, Pak, ini aku, Rizal. Pak, kenapa? Pak Mamat menoleh cepat. Tatapannya kosong, tapi bibirnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Rizal, kamu mau soto, Andi lapar. Ayah harus masak daging yang empuk, biar mereka senang. Tiba-tiba, jari Pak Mamat berdarah. Ia mencelupkan jarinya ke kuah, dan soto lalu menjilatnya sambil terkekeh. Manis, daging anak sendiri memang paling lezat. Rizal membelalak, jantungnya serasa berhenti. Pak Mamat, apa yang Bapak lakukan? Pak Mamat hanya menatap Rizal dengan pandangan liar. Mereka janji nggak ambil Andi, tapi sekarang mereka mau lebih. Hahaha. Aku harus masak, kalau enggak mereka marah lagi. Mendadak, terdengar suara gemuruh dari belakang rumah. Rizal melirik ke arah jendela dan langsung pucat pasi. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala itu berdiri di luar. Ia menatap Rizal, seolah memanggil. Pak Mamat tiba-tiba berdiri, tubuhnya bergoyang-goyang. Kepalanya miring ke samping dengan posisi aneh. Mereka datang lagi. Kali ini nggak cuma separuh jiwa Rizal, mereka mau lebih. Rizal ketakutan setengah mati. Ia berlari sekencang mungkin keluar dari rumah itu. Esok harinya, warga menemukan Pak Mamat. Ia duduk di depan warung yang kini gosong dan berlumut, tertawa sendirian. Soto basi berceceran di sekelilingnya, dan tangannya berlumuran darah. Entah darah siapa. Ia terus berbisik berulang kali. Andi lapar. Ayah, masak soto. Andi lapar. Ayah masak soto. Bu Siti dan Andi tak pernah ditemukan. Sebagian orang bilang, mereka sudah diambil sebagai tumbal. Sebagian lagi bilang, arwah Andi masih berkeliaran di sekitar warung itu, menangis lirih tiap malam. Dan Pak Mamat, ia menghabiskan sisa hidupnya di pondok jiwa. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus kering, dan ia hanya bisa menatap kosong ke dinding. Ia tak pernah bicara lagi, kecuali satu kalimat yang terus ia ulang-ulang sambil tersenyum miring. Soto ayah paling enak. Andi lapar. Konon setiap malam, Jumat Kliwon, warga yang lewat warung kosong itu masih bisa mencium bau soto. Dan di kejauhan, terdengar suara kecil berbisik, "Ayah, Andi lapar." Meski Pak Mamat kini hanya bisa meracau di pondok jiwa, kisah tentang warung sotonya belum berakhir. Desa itu tak lagi tenang. Setelah kepergian Pak Mamat, warung soto yang dibiarkan kosong mendadak menjadi sumber kejadian aneh. Beberapa pemuda yang penasaran mencoba masuk ke dalam warung di malam hari. Mereka mengaku mendengar suara orang menangis dari dalam. Ada yang melihat bayangan kecil berlari di dapur. Yang paling menyeramkan, salah satu pemuda bersumpah melihat sosok mirip Andi berdiri di sudut warung dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Warga mulai ketakutan. Tidak ada yang berani lewat dekat warung, terutama saat malam tiba. Malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang dukun dari desa sebelah Mbah Surti datang karena mendengar kabar itu. Kalau dibiarkan, arwah di situ nggak cuma ganggu, bisa narik nyawa baru, ucapnya sambil memandang warung tua dengan sorot tajam. Mbah Surti menyiapkan sesajen dan kemenyan. Beberapa warga berkumpul meski ketakutan. Saat Mbah Surti mulai berdoa dan membakar kemenyan, angin kencang tiba-tiba berhembus. Bau anyir kembali tercium, lebih menyengat dari sebelumnya. Tiba-tiba, "Ayah, aku lapar." Terdengar jeritan memilukan dari dalam warung. Warga menjerit ketakutan. Ada yang kabur. Tapi Mbah Surti tetap duduk diam, matanya menatap tajam ke arah pintu warung yang mendadak terbuka sendiri, berderit pelan. Dari dalam kegelapan muncul sosok kecil. Andi. Wajahnya pucat, matanya bolong hitam legam, bibirnya tersenyum lebar. "Ayah, kenapa ayah biarin Andi sama mereka?" "Ayah jahat," suaranya serak dan menyayat hati.
Mbah Surti langsung berseru, "Kau bukan Andi, pergi engkau, arwah penasaran." Sosok Andi menoleh pelan, lalu wajahnya mendadak berubah. Kulitnya mengelupas, tubuhnya menghitam, matanya memerah seperti bara api. "Ayah, Andi lapar!" Jeritannya menggema, membuat semua orang menutup telinga. Saat itu juga, kuali besar di dalam warung tiba-tiba terguling sendiri dan tumpah. Dari dalamnya bukan soto, tapi cairan hitam pekat bercampur darah kental yang mengalir keluar seperti aliran sungai kecil. Bau busuk menyebar ke seluruh desa. Pak Mamat kembali. Yang lebih mengerikan, di saat bersamaan, warga desa dikejutkan kabar dari pondok jiwa Pak Mamat menghilang. Kamar tempat ia dirawat ditemukan kosong. Hanya ada tulisan besar di dinding, ditulis dengan darah, "Soto ayah." Paling enak, malam itu, beberapa warga bersumpah melihat sosok lelaki kurus kotor berjalan tertatih-tatih di jalanan desa. Wajahnya mirip Pak Mamat, tapi matanya kosong dan bibirnya menyeringai. Di belakangnya samar-samar terlihat bayangan kecil menyeret kaki, berjalan mengikutinya. "Ayah, aku lapar." Desa kini benar-benar dicekam ketakutan. Setiap malam bau soto busuk tercium dari warung kosong itu. Beberapa warga yang berani melihat dari kejauhan bersumpah mereka melihat sosok Pak Mamat mondar-mandir di dalam warung, mengaduk sesuatu di goli besar. Yang lebih menyeramkan lagi, suara lirih terus terdengar. "Ayah, aku lapar." Warga ketakutan. Mereka memutuskan untuk meminta Mbah Surti kembali mengusir arwah gentayangan itu. Namun saat Mbah Surti datang keesokan harinya, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Di depan warung, tergantung Bang Iwan, pesaing Pak Mamat yang dulu. Iri. Tubuhnya tergantung terbalik, matanya melotot keluar dan mulutnya menganga lebar. Di perutnya terukir sesuatu dengan luka menganga, "Soto ayah." Warga menjerit histeris. Pak Mamat pulang di malam yang sama. Warga yang berjaga di desa tiba-tiba mendengar suara langkah kaki menyeret pelan. Saat mereka menoleh ke jalanan sunyi itu, Pak Mamat muncul. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya, bajunya compang-camping penuh darah kering. Matanya kosong, wajahnya penuh senyum yang terasa salah. Ia berjalan terhuyung, sambil menyeret sesuatu di belakangnya. Bu Siti, istrinya terseret di tanah. Tubuh Bu Siti penuh luka, bajunya koyak dan matanya melotot ketakutan. "Pak Mamat, Pak Mamat." "Kenapa begini, Pak?" isak Bu Siti, lemah. Tapi Pak Mamat tidak menggubris. Ia hanya terus tersenyum sambil berbisik pelan, "Andi lapar. Ayah bawa makan, ayah masak soto." Warga yang melihat kejadian itu berlarian ketakutan. Tapi beberapa pemuda desa memberanikan diri mendekat. "Pak Mamat, sadar Pak. Ini istrinya Pak. Pak Mamat udah nggak waras lagi." Pak Mamat berhenti. Ia menoleh pelan ke arah mereka. "Waras? Aku sehat. Sotonya enak." Lalu ia tertawa. Suara tawanya menggema, serak dan menakutkan. Salah satu pemuda memberanikan diri mendekat. Tapi saat ia menoleh ke arah Bu Siti, ia langsung terjatuh mundur ketakutan. Bu Siti sudah tak bernapas. Matanya melotot kosong dan tubuhnya dingin. Pak Mamat menyeret mayat istrinya sambil terus berbisik, "Soto ayah, paling enak." Puncak malam kelam malam itu, desa benar-benar kacau. Pak Mamat menghilang lagi. Warung soto kini dikepung warga dengan obor. Mereka berencana membakar tempat itu habis-habisan. Mbah Surti datang dan memperingatkan, kalau warungnya dibakar tanpa mengusir arwahnya, kutukannya nggak akan hilang. Kita harus panggil arwah Andi dan bebaskan jiwanya dulu. Warga akhirnya setuju. Saat Mbah Surti mulai ritualnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam warung. Tok, tok, oh tok. Dari kegelapan muncul sosok kecil. Andi, namun kali ini wajahnya lebih menyeramkan. Kulitnya penuh luka membusuk, matanya bolong hitam, dan mulutnya robek hingga ke pipi. "Ayah, kenapa ayah biarin Andi sendirian?" Warga berteriak, ketakutan. Pak Mamat muncul dari belakang Andi. Wajahnya makin mengerikan, kulitnya pucat abu-abu, giginya menghitam, dan matanya bolong. "Maaf ya, Nak."
Ayah masak soto. Ayah bikin soto paling enak. Pak Mamat lalu meraih Andi, memeluknya erat sambil menangis. Ayah, lapar. Andi membisik lirih. Tiba-tiba tubuh Andi melebur menjadi asap hitam dan masuk ke dalam tubuh Pak Mamat. Pak Mamat menjerit keras. Suaranya bukan lagi seperti manusia. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, dan tubuhnya terlipat dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Lalu ia jatuh. Hening akhir yang tak pernah usai pagi harinya. Warga menemukan warung Pak Mamat hangus terbakar. Di dalamnya hanya tersisa abu dan kuali besar yang gosong. Tak ada tanda-tanda tubuh Pak Mamat atau Andi. Namun di dinding yang tersisa, ada satu kalimat yang terbakar setengah. Soto ayah paling enak. Beberapa minggu kemudian, desa mulai kembali. Tenang, tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mencium aroma soto dari arah warung, yang kini hanya tersisa puing. Dan kalau malam sunyi, benar-benar lengang, terdengar bisikan dari kejauhan, "Ayah, Andi lapar." Pak Mamat awalnya adalah orang baik dan pekerja keras. Tapi karena ingin cepat kaya dan menang dari pesaingnya, ia tergoda pesugihan. Akhirnya ia kehilangan segalanya, anak, istri, kewarasan, bahkan hidupnya sendiri. Pesannya jelas, kekayaan instan yang diperoleh dengan cara gelap pasti berakhir dengan kehancuran. Demi menjaga warungnya tetap laris, Pak Mamat mengorbankan anaknya sendiri. Namun setelah semuanya terjadi, yang tersisa hanya penyesalan dan penderitaan. Cerita ini mengingatkan bahwa harta benda tak ada artinya dibandingkan keluarga dan orang-orang tercinta. Dalam pesugihan, perjanjian dengan makhluk halus tak pernah berakhir baik. Awalnya, mereka menjanjikan kekayaan, tapi ujungnya mereka akan meminta tumbal yang lebih besar. Ini menggambarkan bahwa bersekutu dengan kejahatan hanya akan membawa kehancuran tanpa jalan kembali. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana iri hati dari pesaing, Bang Iwan, memicu Pak Mamat untuk mencari jalan pintas. Persaingan yang tidak sehat hanya akan memperburuk keadaan, membuat orang lupa cara yang benar, dan kehilangan jati diri. Pada akhirnya, Pak Mamat menangisi Andi, tapi semuanya sudah terlambat. Ini menjadi pengingat bahwa kita harus berpikir matang, demi sumeres yang ditiswesin, terutama yang menyangkut moral dan keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.